Selamat sore teman-teman dan selamat sore Ibu. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Agatha Meika, teman saya Natalia Onesa, yang ada lagi teman saya Gregorius Krisnanda, dan yang terakhir teman saya Florenica Lydia. Kami akan mengangkat sebuah kasus atau berita pada tanggal 2 September 2021. Kasusnya berupa investasi bodong jual beli kelapa sawit di Tangsel sebabkan kerugian 1,9 miliar. Yang akan pertama dijelaskan oleh teman saya Natalia Onesa, silakan. Next, Greg. Permasalahan yang terjadi, investasi bodong jual beli kelapa sawit di Tangerang Selatan sebabkan kerugian 1,9 miliar. Yang tersangka dalam kasus ini yaitu Eriko Donato Hutapea dan Gabriela MB. Mereka dilaporkan sebagai kasus penipuan dan hadir dalam sidang daring. Pelapor Eliana merasa dirugikan oleh terlapor Gabriela dengan nilai 1.375 juta dan pelapor Budi dirugikan oleh Eriko sebesar 600 juta. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya laporan kasus ini naik tingkat penyidikan sehingga kedua pelapor tetaplah sebagai tersangka. Modus operandi yang dilakukan para terlapor yaitu mengajak pelapor atau korban supaya mau menyerahkan uangnya untuk diinvestasikan dalam bentuk kerjasama antara pemodal dan para terlapor sebagai pengelola usaha di bidang pengadaan CPO dan atau jenis-jenis komoditi lainnya yang berhubungan dengan kelapa sawit. Baik, untuk relevansi dengan teorinya adalah, jadi di sini korban menginginkan pendapatan yang lebih dengan cara investasi. Tetapi korban malah tertipu dengan perjanjian isi kontrak yang ada dan diduga perjanjian itu palsu dengan perusahaan fiktif. Jadi di dalam kasus ini berhubungan dengan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan para korbannya. Dan kasus ini masuk ke dalam sumber penghasilan RT. Karena hasil dari milik di dalam penghasilan RT itu termasuk dalam hasil dari milik. Karena korban melakukan investasi. Jadi korban mengharapkan income berupa uang. Next. Kelompok kami berpendapat, sebaiknya sebelum melakukan investasi, bisa mencari tahu dahulu informasi secara detail tentang lembaga yang menawarkan investasi, sehingga tahu mengenai kantor lembaganya, karyawan, dan produknya. Dan datang langsung untuk melihat produknya, di mana karena investasi ini mempertaruhkan uang. Jadi calon investor wajib datang langsung untuk melihat produknya, guna menghindari adanya produk fiktif. Hal ini misalnya pada contoh kasus tersebut. Kebanyakan orang akan melihat resiko tidak secara utuh. Masyarakat akan lebih senang melihat keuntungan ketimbang resiko yang terjadi. Jadi, dalam investasi alangkah baiknya bila calon investor menganalisis dampak positif dari keuntungan, namun juga kemungkinan resiko yang terjadi. Yang mana semakin besar keuntungan yang diiming-imingi, semakin besar pula resiko kerugian yang akan dialami oleh calon investor. Saran dari kelompok kami tentang kasus investasi bodong jual beli kelapa sawit di Tangsel, yaitu kami menyarankan agar para investor
Ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait jual beli kelapa sawit, sehingga investor dapat mempertimbangkan aspek resiko, legalitas produk, dan kewajaran terhadap penawaran produk investasi tersebut. Terima kasih.